Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kapten, kemampuan yang kamu gunakan, itu disebut dengan Asura Strike kan? Wang Yuan tiba-tiba bertanya. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab. Benar, Wang Yuan tersenyum. Kemampuan ini tampaknya lebih cocok untukku daripada Asura Trust. Aku baru saja mendapatkannya dari kerangka itu. Aku akan berlatih dengannya begitu kita kembali. Ucap Wang Yuan. Sejak dia mendapatkan bola cahaya energi, kekuatan serangan Sima Xian telah melampaui miliknya, dan Wang Yuan ingin sekali mengambil kembali posisi aslinya dalam tim. Dan untuk pengejaran posisi itu, kemampuan Asura Strike sangat cocok untuk diganti Divine Soul Shield-nya. Long Hao Shen menyatakan, mari kita lakukan seperti ini, kita akan meninggalkan CR di menara ini, sementara semua orang akan kembali bersamaku. CR dapat memulihkan energi spiritualnya di sini, tetapi kalian tidak bisa. Ucap Long Hao Shen. Meskipun dia tidak mau meninggalkan CR di menara, ini adalah permintaannya sendiri. Lebih jauh lagi, dia mengatakan kepadanya sekali lagi, bahwa energi kematian di sini bermanfaat untuk perkembangannya, dan membuatnya mendapatkan pemahaman baru tentang tungku spiritual samsaranya. Meninggalkan CR cukup dekat dengan pintu masuk Tower of Eternity, Long Hao Shen meluncurkan teleportasi Eternal Melody. Setelah kembali ke kamar mereka, semua orang kembali berkultivasi. Eksperimen Long Hao Shen ternyata berhasil, dan dapat membuktikan, bahwa meninggalkan seseorang di menara keabadian ternyata bisa dilakukan. Namun, dia masih tidak berhenti menguji teleportasi setiap setengah jam sekali. Dia benar-benar cemas tentang faktanya, karena CR tinggal di sana. Hanya setelah 6 jam kemudian dia merasa bisa melakukan teleportasi lagi, dan mengumpulkan teman-temannya di sisinya, dia tidak sabar untuk kembali ke sisi CR. CR tampak baik-baik saja, dan masih berkultivasi di tempat yang sama. Long Hao Shen telah membawa beberapa makanan dan air khusus untuknya, dan memberikan kepadanya. Sementara yang lain beristirahat lagi, sebelum melanjutkan tes mereka. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan. Tes pertama, kedua, dan ketiga secara tak terduga menghilang, dan ketika mereka mulai berpikir, bahwa penyebabnya adalah CR yang tidak pergi bersama mereka, 6 Skeleton Warrior dan 4 Spectre Assassin dari tes keempat langsung muncul. Namun, ini tidak cukup untuk membuat mereka panik, dan dengan menggabungkan kemampuan semua orang, mereka nyaris berhasil menyingkirkan 10 musuh itu. Namun, menjadi mustahil bagi mereka untuk menantang tes kelima. Menara keabadian tampaknya merupakan misteri abadi. Bahkan sekarang, mereka masih jauh dari kata mampu untuk memahami aturannya. Tanpa pilihan lain, semua orang kembali ke dunia mereka sendiri untuk berkultivasi, dan Long Hao Shen setuju dengan yang lain untuk berkumpul 6 jam kemudian, hanya untuk mencoba menara itu sekali lagi. Memanfaatkan interval waktu itu, Long Hao Shen pergi mencari kakeknya Han Qian, hanya untuk belajar tentang kemampuan dasar dari Guardian Knight dari tingkat ke-6. Bagi mereka, Tower of Eternity akan menjadi tempat pelatihan yang optimal. Selama hari-hari berikutnya, mereka memasuki menara keabadian 2 kali dalam sehari, dan seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya berhasil memahami beberapa peraturan sedikit demi sedikit. Hilangnya 3 tes yang pertama, itu bukan disebabkan oleh CR yang tetap di sana pada waktu itu, tetapi karena mereka lulus tes keempat. Sejak saat itu dan seterusnya, 3 tes pertama telah berhenti muncul. Setelah beberapa percobaan lagi, mereka akhirnya menemukan penjaga ujian kelima. Ada 5 Skeleton Knight dan 5 hantu assassin. Setelah melewati tes keempat satu lagi, dan membuat keputusan untuk menantang tes kelima, tekanan yang harus mereka tanggung sangatlah besar. Meskipun mereka memiliki mata iblis dari peringkat ke-7 di pihak mereka, yang mencegah Skeleton Knight dan Spectre Assassin untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, makhluk mayat hidup ini masih merupakan lawan yang mengerikan. Secara kebetulan, Lin Xin meminum pil pemulihan besar pada waktu yang penting. Itu cukup ampuh untuk meluncurkan kutukan api lainnya, dan membatasi penonton serta membantu tim lulus tes kelima. Namun, mereka jelas tidak memiliki kekuatan lagi untuk menantang tes ke-6.
Dengan demikian, setelah mereka masuk kembali, mereka sekali lagi memulai dari tes keempat. Untuk alasan ini, mereka melakukan tes keempat dan kelima setiap hari, mencoba menggunakan pola pertempuran yang berbeda, sambil mendistribusikan bola energi spiritual secara merata. Terus-menerus menghadapi tekanan dari mayat hidup, semua orang mulai menyelaraskan diri secara lebih baik dan lebih baik lagi satu sama lain, dan yang lebih penting lagi, bahkan jika ketujuh dari mereka harus berbagi keuntungan, ada cukup bagi mereka untuk mendapatkan hampir 60 unit energi spiritual per hari. 10 hari kemudian, Chai Lin Xin, Han Yu, dan Wang Yuanyuan, telah mencapai 4.000 unit energi spiritual internal. Bahkan Sima Xian dan Chen Ying'er telah melampaui 3.600 unit energi spiritual internal. Menyerap lebih banyak bola energi spiritual setelah mencapai kemacetan, itu hanya akan menghasilkan pemborosan. Sehingga cuma Sima Xian dan Chen Ying'er saja yang secara alami yang akan mendapatkan bola energi spiritual. Setiap hari menyelesaikan cobaan keempat dan kelima Tower of Eternity, semua orang berhasil mendapatkan bola cahaya yang diisi dengan 20 unit energi spiritual. Bisa dikatakan, mereka berdua memperoleh lebih dari 200 unit energi spiritual internal setiap harinya. 2 hari kemudian, ketika Sima Xian dan Chen Ying'er juga mencapai hambatan dari tingkat ke-6, semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sebelum datang ke sana, tidak seorang pun di antara mereka yang akan mengiranya, bahwa mereka akan dapat mencapai kemacetan tingkat ke-6 begitu cepat. Selama mereka membuat beberapa terobosan, mereka akan bisa menjadi individu kuat dari tingkat ke-6. Sekarang, kecuali dari Long Hao Shen, energi spiritual yang lain juga mencapai hambatan, dan dengan demikian, ketika mereka memasuki menara keabadian, bola-bola energi spiritual secara alami diserap olehnya. Namun, Long Hao Shen dengan cepat harus memberitahu semua orang berita sedih. Kalau bola energi spiritual telah kehilangan efektivitasnya. Ketika energi spiritual internal Long Hao Shen mencapai 5.000 unit, bola energi spiritual kehilangan semua efektivitasnya. Meskipun ia menyerap beberapa dari mereka, itu tidak memiliki efek yang berkembang pada energi spiritual internalnya. Situasi ini menyebabkan semua orang merasa sedikit panik. Kembali ke situasi normal, setelah terbiasa dengan kemajuan begitu cepat setiap hari, itu pasti tidak terasa enak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah energi spiritual itu hanya dapat diperoleh hingga 5.000 unit saja? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Long Hao Shen tidak memberikan respons, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Beberapa waktu kemudian, Long Hao Shen menanggapi dengan nada serius. Ini sepertinya adalah batasan dari Tower of Eternity. Lagi pula, kecepatan kultivasi di sini terlalu cepat. Berdasarkan kecepatan kultivasi ini, kami hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat ke-7. Mari kita coba tes ke-6. Jika bola energi spiritual yang diperoleh masih tidak dapat membuat energi spiritual internal aku meningkat, itu berarti bahwa setidaknya di lantai pertama Tower of Eternity, peningkatan energi spiritual terbatas pada level 5.000 unit. Ucap Long Hao Shen. Mendengar Long Hao Shen mengucapkan kata-kata lantai pertama, ekspresi yang lain segera mereda. Dia benar, mereka saat ini hanya di lantai pertama, dan Tower of Eternity memiliki total 7 lantai. Siapa bilang mereka tidak akan bisa menemukan bola jenis ini, yang mampu meningkatkan energi spiritual seseorang di lantai atas? Han Yu menjawab sambil menghela nafas. Kita seharusnya sudah puas dengan situasinya. Memangnya berapa banyak orang yang bisa menembus kemacetan di tingkat ke-6? Setelah membuat terobosan ke tingkat ke-6, semua orang akan memiliki rongga spiritual, dan ini secara alami akan meningkatkan kecepatan kultivasi kami. Memiliki waktu yang terlalu mudah meningkatkan level saat berkultivasi, itu juga tidak selalu baik. Ucap Han Yu. Wang Yuanyuan mengangguk dan menjawab. Apa yang dikatakan Han Yu masuk akal. Jika semuanya menjadi terlalu sederhana, kemajuannya juga akan kehilangan stabilitasnya. Dari perkiraan aku, menerobos ke tingkat ke-6 akan menjadi agak rumit, dan itu karena energi spiritual kita naik terlalu cepat. Ucap Wang Yuanyuan. Long Hao Shen tiba-tiba mengungkapkan senyum. Itu pasti, menerobos kemacetan sudah cukup menjadi tekanan. Lagi pula, di menara keabadian ini, tekanan adalah hal yang paling kita lewatkan.
Ayo kita tantang tes ke-6 kalau begitu. Ucap Long Hao Shen. Sekarang semua orang dalam grupnya, kecuali dia, yang berada di puncak tingkat kelima, melewati tes keempat dan kelima sudah jauh lebih mudah dari lada sebelumnya. Tapi bagaimana dengan tes ke-6? Menurut jarak mereka saat ini, lantai pertama sangat mungkin dengan 9 atau 10 percobaan, dan masing-masing dari mereka akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Bagaimana mungkin tekanannya akan semakin rendah? Selain itu mereka tidak bisa meningkatkan energi spiritual mereka lagi di sini, dan tekanan yang mereka tanggung masih luar biasa. Tetapi mengingat bahwa mereka harus menembus kemacetan di tingkat ke-6, menjadi sasaran dari tekanan yang besar, itu akan sangat membantu. Bukankah tekanan itu ketika menghadapi iblis bulan dari tingkat ke-8, yang telah membantu Long Hao Shen untuk menerobos kemacetan? Menempatkan diri dalam formasi yang baik, mereka memutuskan untuk mengambil tantangan ke-6 di bawah pimpinan Long Hao Shen. Kali ini, mereka mengambil tidak kurang dari 10 langkah ke depan, sebelum melihat perubahan tiba-tiba yang terjadi di depan mereka. Cahaya putih muncul tiba-tiba, tetapi tidak seperti makhluk mayat hidup yang muncul dengan sedikit cahaya putih. Kali ini, itu adalah pilar cahaya putih besar yang muncul. Segera setelah itu, awan merah muncul di bagian atas pilar cahaya, dan prajurit kerangka seperti yang mereka hadapi sebelumnya muncul kembali. Cahaya merah itu mengesankan seperti hantu. Berwarna merah, itu adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat salah satu dari itu. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah, hantu merah itu turun secara perlahan, dan jatuh pada prajurit kerangka. Long Hao Shen berusaha meluncurkan light torch-nya, tetapi bilah cahaya menghilang seketika setelah kontak dengan pilar cahaya putih. Ini berarti, bahwa momok merah dan kerangka putih untuk bersentuhan, itu akan mustahil bagi mereka. Mengamati dengan hati-hati, Long Hao Shen memperhatikan dengan seksama, bahwa meskipun hantu yang muncul begitu tiba-tiba itu tidak berbeda dari hantu lain dalam ukurannya, konsentrasi energinya jauh lebih besar. Jika hantu-hantu lain dapat dikatakan terlihat sangat transparan, maka yang ini tampak jauh lebih nyata, dan itu nampak seperti segumpal energi yang murni. Tanpa memberinya waktu untuk mengingat kembali dalam ingatan yang tertinggal di dalam dirinya, karakteristik dari momok semacam itu muncul dari alam bawah sadarnya. Itu adalah semangat juang dari individu kuat. Hanya jiwa individu yang kuat, yang dengan bakat bawaannya di tingkat atas, yang memiliki kemungkinan untuk mempertahankan atribut mereka sendiri setelah kematian mereka. Jika mereka menjadi makhluk mayat hidup yang nyata, mereka kemudian akan jauh lebih kuat daripada mayat hidup tanpa kesadaran mereka sendiri. Hati-hati semuanya. Spektrum merah itu adalah roh dari individu yang kuat, sangat mungkin tidak hanya memiliki naluri bertarung, tetapi juga keterampilan bertarung dalam menggunakan elemen api. Lin Xin, jangan gunakan kutukan api, dan fokus pada mendukung pertahanan untuk semua orang. Ucap Long Hao Shen. Ketika digunakan secara defensif, sihir akan mengurangi kekuatan dasar mantra dari elemen yang sama, tetapi serangannya secara alami akan melemah. Pada saat Long Hao Shen berbicara, roh berwarna merah dari sebuah kelompok besar tampaknya telah larut ke dalam skeleton warrior, dan yang terakhir, awalnya tanpa vitalitas, perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan cahaya merah yang kuat bersinar di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna api, dan tulang-tulangnya yang tampak rusak langsung pulih dengan cepat. Tidak lebih dari sekejap mata baginya untuk mendapatkan tinggi 1 meter, dan langsung menjadi skeleton warrior raksasa setinggi 3 meter. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.